Ibnu, Nisa, aku boleh nanya nggak? Emangnya RKUHP dan RUU PKS itu berhubungan sama anak muda? Ya jelas dong. Aku mau kupas tuntas RKUHP ya. Untuk RUU PKS, nanti Nisa aja yang jelasin. Kita mulai dari tujuan RKUHP dulu ya. Jadi, RKUHP bertujuan untuk mengumpulkan aturan hukum tentang tindak pidana di Indonesia. Semua perbuatan warga negara yang dianggap melanggar hukum dimuat di situ. Contohnya nih, pasal 414 yang melarang warga untuk mempertunjukkan alat kontrasepsi secara terang-terangan ke anak, termasuk remaja di bawah 18 tahun. Atau pasal 279 RKUHP. Kalau ayam yang kamu pelihara berkeliaran di sawah atau kebun tetangga, kamu bisa dipidana denda loh. Atau pasal 218 RKUHP yang mengatur pidana mereka yang menyerang kehormatan dan martabat presiden. Nah, masalahnya kata kehormatan dan martabat di pasal ini sangat multitafsir. Bisa-bisa kita kena tangkep pas bikin status kritik presiden di sosmed karena dianggap menghina kehormatan beliau. Dan masih banyak pasal-pasal ngawur lainnya. Sampai sekarang pembahasannya masih berlangsung tuh. Wah, kebangetan ya, Nu. Terus kalau RUU PKS gimana, Nis? Nah, gini guys. Di dalam RUU PKS, sebenarnya ada pasal yang dirancang terkait pendidikan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Menurutku sih, termasuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang luas dan lengkap, termasuk tentang perlunya persetujuan apabila orang lain ingin menyentuh bagian tubuh kita, serta konsekuensi-konsekuensi yang terjadi dari hubungan seksual yang konsensual. Ingat ya, pendidikan seks itu bukan ngajarin seks. Yang barusan aku jelasin itu berhubungan dengan yang Ibnu jelasin. Bagaimana kita mau mencegah kekerasan seksual kalau memberi edukasi alat kontrasepsi saja dibatasi? Malah nanti topik seksualitas makin dianggap tabu. Isi RUU PKS juga cukup luas dan lengkap. RUU PKS memuat hukuman pidana maupun rehabilitasi bagi pelaku, pemulihan korban, dan penyesuaian prosedur hukum terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Seperti yang kita tahu, selama ini nggak ada hukum yang bisa mengintervensi pelaku kekerasan seksual di luar tindakan pemerkosaan dan pencabulan yang diatur dalam KUHP. Jadinya, kasus-kasus yang tidak termasuk keduanya tidak bisa diproses secara hukum. Kamu juga tahu kan, kalau korban kekerasan malah dapat pengalaman buruk ketika melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Aparat yang memproses malah menyalahkan korban, seperti menyalahkan baju yang dikenakan, waktu jam pulang korban yang malam, sampai meragukan tingkat ibadah korban. Padahal itu semua nggak ada hubungannya dengan kekerasan seksual yang ia alami. Aneh ya, di RKUHP, pembahasan seputar pendidikan kesehatan reproduksi semakin ketat. Di sisi lain, RUU PKS yang bisa menjamin pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak kunjung disahkan. Betul, makanya saat ini yang bisa kita lakukan adalah kampanyekan hapus pasal ngawur di RKUHP dan ajak teman-teman lainnya untuk mendesak DPR RI dan pemerintah agar sahkan RUU PKS. Kalian juga bisa bantu tanda tangani petisi untuk RUU PKS kok. Kasih jempol dan ajak teman-teman di media sosialmu untuk turut mengkampanyekan hapus pasal ngawur di RKUHP serta sahkan RUU PKS dengan menyebarkan video ini yuk. Yuk, kita sama-sama belajar. Beda itu biasa.